dikasih nama Abu Hurairah. Asal usulnya Abdurrahman bin Sakhar ini bawa kucing. Ada kucing kecil, akhirnya dibawa, disai di lengene. Orang Arab kalau lengene itu ombo-ombo, ditaruh dalam sakune, dibawa-bawa. Akhirnya diajak kemana-mana sama Abdurrahman bin Sakhar, ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya Abdurrahman, ma hadza, apa ini? Irrah ya Rasulullah. Akhirnya dipanggil ya Abu Hurairah. Akhirnya dipanggil Abu Hurairah terus badane. Abu Hurairah sahabah yang termasuk terkenal semangat menuntut ilmu. Itu Abu Hurairah. Ada hadis Abu Hurairah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang paling beruntung dapat syafaatmu nanti hari kiamat? Yang paling beruntung itu siapa dapat syafaatmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah la yas'alani ahadun an hadzal hadits ghairuk lihirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, sudah tak sangka enggak akan ada orang yang tanya-tanya masalah kayak gini kecuali pasti kau. Cuma kau yang tanya kayak gini kau. Lihirsika 'alal hadits, karena kau sangat semangat cari hadis. Dipuji sama Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung dapat syafaatku hari kiamat nanti itu orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas kalau mengucapkannya. Abu Hurairah as-sahabiyul jalil, makamnya ada di Baqi, Madinah. Pernah ketemu, pernah jadi ditugaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ditugaskan sama Nabi jadi penjaga zakat fitrah, penjaga zakat fitrah. Akhirnya beliau yang jaga, sahabat setor zakat fitrah ditaruh di satu tempat, terus yang jaga Abu Hurairah. Malam-malam sendirian jaga zakat fitrah, banyak dijaga. Tengah-tengah malam ada maling, ngambil zakat fitrah, ngambil sekantong atau berapa kantong, dicolong sama si maling. Ditangkap sama Abu Hurairah malingnya. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak laporkan sama Nabi kau maling kau. Kata malingnya, lepaskan saya, kasihan saya itu punya keluarga itu lapar. Jangan laporkan saya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saake Abu Hurairah, ya sudah tak lepas, jangan diulangi, dilepas. Setelah dilepas, enggak cerita sama siapa-siapa Abu Hurairah. Pagine ketemu sama Nabi di masjid, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, gimana kabar tawananmu semalam? Duh, kok ngerti? Padahal Abu Hurairah gak cerita sama-sama. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu. Ya Abu Hurairah, gimana kabar tawananmu semalam? Akhirnya ngaku Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya kasihan. Dia itu ngakunya itu punya keluarga lapar, makanya tak lepas, kasihan, melas ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu sayarji', dia itu akan kembali nanti, dia itu pembohong. Akhirnya Abu Hurairah percaya, kata Nabi bakal kembali, mesti kembali sing mengatakan Nabi. Akhirnya ketika malam dijaga sama Abu Hurairah, bener ternyata balik si maling, ngambil nyolong satu kantong zakat fitrah, tangkap sama Abu Hurairah lagi. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak lapor ke sama Nabi. Melas, saya itu punya keluarga
anak-anak kaliren melah, saya juga lapar, lepaskan saya. Enggak, kok kemarin sudah kayak gini, saya kembali. Ya sudah, ini saya janji enggak akan kembali lagi. Akhirnya kata Abu Hurairah, melas dilepaske saake Abu Hurairah. Setelah dilepaske, nggak cerita sapa-sapa Abu Hurairah. Akhirnya keesokannya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Wahai Abu Hurairah, gimana kabar tawananmu semalam? Kok ngerti neh katanya. Ya Rasulullah, dia melas, kasihan, dan dia sudah tak ancam nggak akan ngulangi lagi. Dia juga janji nggak akan ngulang. Innahu sayarji. Wahai Abu Hurairah, nanti malam dia balik lagi, kata Nabi. Wah, ini Abu Hurairah ya percaya Nabi. Akhirnya dijaga. Ketika malam hari ini bener malingnya iku balik meneh, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Abu Hurairah nangkep malingnya, kau akan tak laporkan sama Nabi. Ini sudah 3 kali dan saya nggak akan melepaskan kau sekarang. Malingnya ini kemudian mengatakan, ya Abu Hurairah, jangan laporkan saya sama Nabi. Saya akan ngajari kau ilmu. Abu Hurairah itu pengapasannya sama ilmu. Anak kita kan enggak sama duit, sogok, apes ya. Menuso kan sama disuap sama disogok sama fulus, kalah. Abu Hurairah enggak butuh fulus. Tapi kalau ilmu, wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Nanti kau tak ajari ilmu. Abu Hurairah sangat tertarik sama ilmu. Ya, ajari saya ilmu yang manfaat, kau akan tak lepas. Ngajari saya apa kau? Ya Abu Hurairah, kata malingnya, idza ittaja'ta ala firashik, kalau kau tidur di atas tempat tidurmu, ucapkanlah ayat kursi ketika kau tidur. Setan nggak akan mendekatimu sampai subuh kalau kau mengucapkan ayat kursi ketika mau tidur. Ilmu ini, kata Abu Hurairah, ya manfaat ini, tak lepas kau. Ya pergi. Akhirnya Abu Hurairah nggak cerita-cerita. Keesokannya ketemu Nabi lagi. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Ya Abu Hurairah, bagaimana kabar tawananmu semalam? Ya Rasulullah, tak lepas ya Rasulullah. Soalnya saya disuap sama ilmu. Apa yang dia ajarkan sama kau wahai Abu Hurairah? Tanya Nabi. Gini ya Rasulullah, dia ngajari saya kalau saya tidur ucapkan ayat kursi. Itu setan gak akan mendekati saya sampai subuh kalau saya mengucapkan ayat kursi. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, tahu nggak siapa temanmu 3 hari berturut-turut kau tangkap itu? Tahu nggak siapa dia? Nggak tahu ya Rasulullah, nggak kenal. Innahu syaitan. Itu setan. Nyamar jadi manusia. Setan cari makan, nyamar jadi manusia. Pernah ketemu sama setan sing nyamar jadi manusia Abu Hurairah. Wa qad sadaqaka wa huwa kadzub, dan dia sudah berkata jujur sama kau padahal dia pembohong. Itu setan. Wa qad sadaqaka wa huwa kadzub, dia itu setan, tapi yang dia bicarakan, yang dia ajarkan sama kau itu benar padahal dia pembohong. Tapi yang diajarkan itu benar, yaitu orang yang tidur kok baca ayat kursi, setan gak akan berani dekat-dekat orang itu sampai subuh. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru, satamane Allah la yanzuru iku ora ningali sapa Allah ila ajsamikum marang pira-pira jisim utawa awake sira kabeh, wala ila suwarikum lan ora marang pira-pira rupane sira kabeh, walakin yanzuru lan tetapine ningali sapa Allah ila qulubikum marang pira-pira atine sira kabeh, wa a'malikum lan pira-pira amale sira kabeh. Rawahu Muslim. Ini hadis penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu, kata Nabi, Allah itu enggak melihat badan kalian, enggak melihat badan kalian.
Nggak melihat, nggak melihat itu bukan berarti nggak ketok, enggak. Allah itu la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, tidak terhalang sedikit pun. Semuanya itu Allah tahu. Allah itu melihat semuanya jelas. Tapi ini hadis Allah nggak melihat jisim kalian. Maknanya nggak melihat bukan berarti tidak melihat, nggak tahu atau tidak kelihatan, enggak, tetap kelihatan. Cuma Allah nggak melihat, yakni Allah nggak membalas, Allah nggak memberi balasan, yakni innallaha la yanzuru, yakni Allah nggak memberi balasan orang sesuai jisimnya, enggak. Orangnya besar, tinggi, badannya bagus, terus dikasih surga, enggak, belum tentu. Balasan dari segi bagusnya tubuh, enggak ada. Allah la yanzur ila ajsamikum. Ada orang cilik, pendek, ireng, terus balasannya neraka karena balasan jisimnya sing elek. Enggak ada hubungan. Innallaha la yanzur ila ajsamikum. Padahal kalau kita membalas orang sesuai jisim, itu kita. Ya, ana wong jisime iku bajunya bagus, dasinan teko, kita langsung balas kebaikan, dimanggake, disenyumi, iku balas itu. Balas sebabnya apa itu? Sebab jisim itu. Ya. Tapi nah orangnya pakaiannya elek, wala mesem, wala noleh, ada roh, nah, iku balasan kita. Yani penglihatan kita seperti apa? Sebatas tingginya jisimnya. Tapi kalau Allah, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah enggak melihat wajah-wajahnya kalian, yakni enggak membalas wajah-wajah kalian. Ana wong wajah bagus terus ditaruh surga, belum tentu. Welek terus mesti ahlun nar, enggak, belum tentu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu melihat, yakni membalas, memberi balasan. Ila qulubikum, kepada atine kalian. Orang itu meskipun zahire wajahnya bagus, jisimnya bagus, tapi nek atine elek, niate elek, unek-uneke elek, indallah ya elek. Masih ya bagus, model artis masih ya kita sejarahnya bagus. Gusti Allah nggak melihat, atine elek ya elek, indallah elek dah. Sawali ada orang, bahkan Nabi SAW, rubba asy'af aghbar madfu' anil abwab, pirang-pirang wong, kata Nabi, berapa banyak orang rubba asy'af yang dawul-dawul rambutnya dawul-dawul itu enggak dimenyai, yakni enggak disisiri, enggak kelar tuku minyak dan enggak kelar sisiran. Saking fakire ya nih. Aghbar, bledukan niku bajune wis bleduk, paham bleduk ya, berdebu. Ya ini saking fakire. Berapa banyak orang sing dawul-dawul rambutnya, rubba asy'atha aghbara, bledukan baju-bajune. Madfu' anil abwab, diusir dari pintu-pintu rumah. Nah, ana wong kayak gitu kelesotan ning ngene ngarepe rumah orang, ngaso. Ada orang isin sampai wonge. Jangan sini, ngaliho. Ayo. Kotor. Madfu' anil abwab. Lau aksama Allah la abarrahu, kata Nabi. Orang kayak gitu tapi sekali doa la abarrahu, Allah langsung kabulkan. Banyak itu. Makanya hati-hati. Ana wong dawul-dawul ledukan diusir saka pintu, hati-hati, kadang dungane mustajab. Lau aksama 'ala Allah la abarrahu.
Makanya kita itu yang diperhatikan sekarang hati sama amal. Hati sama amal. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati sama amal. Iku yang Allah balas. Andaikan dia itu bisa amal, yaitu jelas dibalas sama Allah. Andaikan dia nggak bisa amal, tapi niatnya kok saleh, itu Allah balas niat salehah. Dan Allah nggak menganggap, yakni nggak membalas orang sesuai dengan rupanya atau jisimnya. Beda sama manusia. Tapi kalau yandur bimakna nadrah, melihat, yakni mengetahui, ya Allah Maha tahu semuanya dong. Masa menciptakan Allah, wala jisim, wala surah, wala baju, lo Allah tahu. Wala dalam saku, ya Allah lihat. Hakikatan bimakna nazar, Allah tahu. Bahkan dalam riwayat, innallaha yandur ilal mu'min fil yaum marrah. Allah itu selalu melihat orang mukmin. Itu sehari sekali dilihat. Orang mukmin sama Allah dilihat tiap hari sekali dilihat. Wa induru ilal 'asi fil yaum marratain. Allah melihat wong sing ahli maksiat tapi mukmin tapi maksiat sehari 2 kali. Ditunggu yakni sama Allah. Tobat, ayo kapan tobatmu yakni. Yakni binadrah rahmah ya. Allah melihat wong sing ahli maksiat itu 2 kali. Yakni saking welase Allah, saking menunggunya Allah, kapan tobatmu? Kapan tobatmu? Nah, ini la yandur yakni la yujazi wa la yuhasib. Nah, la ya'tabir, Allah enggak menganggap, enggak membalas, enggak menghisap orang sesuai surah rupa, tapi sesuai hatinya. Anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, tubu ilallahi, taubat sira kabeh, ilallahi marang Allah, wastaghfiruhu, lan nyuwun ngapura sapa sira kabeh marang Allah, fa inni mongko sak temene ingsun atubu iku taubat sapa ingsun Kanjeng Nabi fil yaumi ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan ambal kaping 100. Rawahu Muslim. Riwayat dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Ini sahabi, manakibnya enggak panjang. Tidak ada manakibnya Al-Agharr bin Yasar yang lengkap, enggak ada. Cuma beliau sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti umum, baik mukmin maupun kafir masuk ya ayyuhan nas. Soalnya ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, khitab khusus mukmin. Ini ya ayyuhan nas, wahai manusia kabeh. Yang kafir masuk di sini. Dijak omong juga. Tubu ilallahi, taubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun sama Allah. Kalau nisbatnya yang disuruh taubat ini orang kafir, ya dengan cara berhenti kafir, iman. Kemudian azam gak kafir lagi. Kemudian nadamah, getun kenapa kok kafir. Itu nisbatnya kafir. Nisbatnya sudah mukmin, berarti dia sudah menjaga diri dari kekufuran. Ada maksiat sakliyane kekafiran, misal khamr, teler, misal ya ngetuni telere, ngetuni nadamah, kemudian azam, kemudian mandek dari teler, gak meneh-meneh, wal azam, getun, apa? Tekad gak akan mengulangi teler meneh. Yang namanya tekad berarti dia itu menghindari asbab-asbabnya maksiat. Berarti sampai teman-temannya kumpulannya sing teler-teler ditinggal iku lho, azam ala ya'uda ilaih. yakni teman kumpulannya teler-teler ya ditinggal. Soalnya dia itu tekad gak akan mengulangi. Termasuk tekad itu ya ninggal asbab maasi.
Kalau nisbatnya ada hukuk adami, haknya manusia, kok itu berupa hak maliyah ya dikembaliake. Kalau itu berupa kehormatan ya minta halalnya. Dan mintalah ampun kalian sama Allah, kata Nabi, dengan cara menggerakkan lisan, mengucapkan astagfirullah titik. Ditambahi bagus, cuman paling pendeknya ya astagfirullah, ditambahi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bagus. Banyak sekali sighah yang diajarkan untuk kita istighfar banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ba'da siapa yang mengatakan setelahnya salat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghufira dzunubuhu walau farra minaz zahfi, diampuni dosanya meskipun dia tadi itu lari dari perang, kabur dari perang. Maksiat kan, kabur, jihad fisabilillah malah melayu wedi. Dosa badane itu kok istighfar kayak tadi 3 kali, diampuni tetap. Dalam Quran banyak Allah ngajari kita istighfar sama tobat, sighah yang diajarkan banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu juga termasuk taubat. I'tiraf itu pengakuan diri kalau dia sudah maksiat, juga itu bentuk tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu juga i'tiraf, pengakuan diri kalau kita zalim, bentuk tobat juga. Itu tobatnya Nabi Adam. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu tobat juga minta kekuatan, minta keberanian. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan telapak kaki kami, minta diparingi kendel. Biasanya orang kalau tobat itu mentale down, takut dinyai wong, takut ditinggal teman-temannya. Nah, ini orang yang tobat biar dia kendel lek tobat, pakai sighah yang ini. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Banyak Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ini penting. Kalian kalau kepingin ditetapkan dalam akidah yang sahihah, kalian kalau kepingin ditetapke Gusti Allah ning ngene akidah sing sahih, ditetapke ning ngene firqah najiyah, kelompok yang selamat, ya kan? Firqah kan ada yang dhalalah, ada yang bid'ah, ada yang najiyah, ya kan? Ada kelompok yang selamat, ada yang enggak, sampai 73 golongan. Kita kepingin diteguhke sama Gusti Allah di firqah najiyah, ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Soalnya ketika itu ayat disebut, sebelumnya Allah nyebut walladzina ukhriju min diyarihim walladzina ukhriju min muhajirin, fadilahnya orang-orang muhajirin. Ulaika humus shadiqun, mereka benar-benar memang imannya. Walladzina tabawwa'u ad-dara walladzina, Pak menyebut fadilahnya muhajirin, ayat seterusnya menyebut fadilahnya ansar, ya kan? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana. Akhirnya setelah itu kita enggak termasuk muhajirin ya Allah, kita enggak termasuk ansar ya Allah. Lah terus kita ya apa nasibnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ada lagi orang-orang setelah muhajirin dan ansar, lah itu kami ya Allah, kami setelahnya mereka. Tapi syaratnya yaquluna rabbana ighfir lana, yang mengucapkan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ikuti waca biar diteguhke ning ngene firqah najiyah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tandane iku, tandane. Kalian kalau ada orang iki alirane ya apa? Alirane sesat ta ora? Ya dia biasa wiridan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah iki
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah yang jamin itu. Walladzina ja'u min ba'dihim fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahake tobatlah sama Allah 100 kali dan istighfarlah sama Allah 100 kali. Karena saya, kata Nabi, ikut taubat sama Allah sehari 100 kali. Baik dengan lisan maupun dengan hal. Kalau bil lisan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan sighah rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Bahkan sahabat itu ada yang menghitung. Saking seringnya Nabi mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu ada sahabat yang menghitung kalimat itu. Nabi duduk terus berbincang-bincang. Ketika duduk, ketika tengah-tengah bincang, ketika badannya bincang-bincang, kanjeng Nabi mesti rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Cerita-cerita tengah-tengah rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Dihitung, ada sahabat sing ngitung istighfar Nabi ini lebih dari 100 sak majelis ini. Saking seringnya Nabi mengatakan rabbighfirli warhamni rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kenapa kok Nabi tobat? Pertama, apa Nabi kakean dosa? Enggak ada, dosanya enggak ada. Lah kok sering tobat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sama orang-orang yang ahli taubat. Lah Kanjeng Nabi ahakun nas min bi mahabbatillah. Wong sing paling berhak entuk mahabbatullah iku sapa? Kanjeng Nabi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sama orang yang ahli taubat. Kanjeng Nabi ahli taubat akhirnya. Bukan karena dosa, nah kita ya karena dosa. Yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi taubat? Karena Kanjeng Nabi itu kepingin naik makam. Makanya beliau kalau naik makam itu yang keluar taubat. Mentaubati makam yang kemarin ada di bawah. Sekarang luweh tinggi, melihat yang kemarin, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalian ketika ning toilet terus keluar dari toilet baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana ghufranak ghufranak ya apa? Ya Allah mohon ampuni saya. Loh, dari maksiat ning ini toilet enggak pipis buang hajat. Lah kok ghufranak minta ampun dari keadaan yang tidak bisa zikir ketika dalam toilet. Ketika dalam toilet nggak bisa ibadah, nggak bisa zikir, itu yang dimintakan ampun, ghufranak. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar taubat karena dapat mahabbatullah, innallaha yuhibbut tawwabin. Yang kedua dapat makam yang lebih tinggi, akhirnya mentaubati makam yang sebelumnya. Karena makamnya Nabi terus naik. An Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Musa bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat yang hijrah 3 kali dari Yaman. Hijrah dari Yaman ke Mekah pernah, kemudian kembali lagi. Dari Yaman ke Mekah pernah, terus dari Mekah ke Habasyah pernah, terus kembali ke Yaman, terus hijrah ke Madinah, kembali ke Yaman dulu, terus hijrah ke Madinah. 3 kali hijrah. Artinya muhajirin itu orang yang sahabat muhajirin ini cukup dari Mekah ke Madinah itu sudah disebut muhajirin. Lagi Abu Musa al-Ash'ari double telu lek muhajirin. Double telu lek dadi muhajirin. Dari Yaman ke Mekah hijrah sudah. Dari Mekah ke Habasyah ya ikut hijrah meneh 2. Dari Habasyah kembali ke Yaman, dari Yaman ke Madinah. Ada double 3. Nah kalian kaum muslimin sekarang kalau ketemu itu salaman ya.
ketemu sama temannya salaman, salaman, salaman. Yang mensunnahkan salaman itu termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Dulu orang Arab ketika ketemu cuma uluk salam, assalamualaikum, salam. Ketika lama nggak ketemu ya rangkulan. Setelah kalau sering ketemu, assalamualaikum, salam. Begitu ada Yaman datang ke Madinah, ini belum datang, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah senang, padahal belum datang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menghabarkan senangnya, sange senangnya, atakum ahlul Yaman, kalian akan didatangi ahli Yaman ini, mau datang mereka. Arabku qalban wa alyanu afidatan, al iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Akhirnya ahli Yaman datang, Abu Musa termasuk. Ketika mereka masuk Madinah, ketemu Nabi, mereka salaman. Ketemu sahabat, salaman. Nabi melihat akhirnya mensunahkan salaman ketika ketemu. Berkaya ahli Yaman. Musyafahah ada fadilahnya. Kecuali kalau corona ya sementara, sementara. Salam corona. Inna Allah Ta'ala, kata Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili, satamane Allah Ta'ala yabsutu iku nggelar sapa Allah yadahu ing yadahu ing yad ipun Allah, yadahu ing yad ipun Allah. Mana yad nek kamus tangan, tapi ini yang bilang Nabi, gak mungkin salah, tapi dinisbatkan sama Allah. Kita kok memaknai yad dengan makna logoh tangan, yaitu adwun min a'dha'in nas, anggota dari anggota tubuhnya manusia. Maknane yad iki, maknane tangan dalam kamus, maknane tangan dalam, maknane yad dalam kamus, anggota dari anggota tubuh manusia. Fihi khamsu asabi', ada 5 jari biasane. Warrahah, ada telapak tangane, ada lengene, lengan bawah, ada sa'id, ada adud, ada mirfak, ada azam, ada tulange, ada lahem, dagingnya ya ono, ada kulite, itulah tangan. Ada 2, kanan sama kiri. Itulah maknane tangan. Dinisbatkan sama Gusti Allah, pantes. Ya gak pantes. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terus ini yang bilang Nabi, Allah yabsutu yadahu. Ya benar, sadaqa Rasulullah. Dinisbatkan sama Allah. Ya sudah kita maknani. Allah menggelar yadnya Allah. Maknanya piye? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iku tafwid. Menyerahkan, memasrahkan makna kepada Gusti Allah. Itulah paling selamat. Bilaili ing dalam waktu wengi liyatuba supaya taubat musiun nahari sapa wong kang gawe Allah ing dalem rina. Lar sapa Allah yatuhu ing yad ya ban Allah inna hari ing dalam waktu rina liyatuba supaya taubah musiul laili sapa wong kang gawe Allah gawe maksiat ing dalem wengi hatta tatlu asyamsu sehingga yen terbit asyamsu apa srengenge min maghribiha saking nggon surupe srengenge. Rawahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu membentangkan yadnya. Itu makna takwil, makna tafwid. Selalu membentangkan yadahu, selalu membentangkan yad. Ya kalau kalian takwil, membentangkan rahmah, membentangkan rahmah. Itu kalau kalian main takwil, lihat rahmah. Liyatuba musii'un nahar. Bilaili Allah selalu membentangkan yadnya Allah
dibentangake, yakni maghfirahnya dibentangake ketika malam, terus menerus setiap malam, agar orang yang maksiat di siangnya, tadinya waktu siang kok maksiat, itu masih bisa tobat ketika malamnya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan Allah selalu membentangkan yadnya, yakni membentangkan maghfirahnya atau rahmahnya di siang hari, selalu. Pokoknya siang selalu dibentangake. Biar apa? Liyatuba musii'ul laili, biar orang yang maksiat tadi malam bisa taubat siangnya. Berarti siang malam, bro. Ya siang malam. Bil lail wan nahar, berarti Allah membentangake rahmahnya, yakni maghfirahnya dibentangake ya siang malam. Berarti setiap hari dong. Iya, setiap hari. Ditutup enggak? Iya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, ya itu sampai nanti ditutupnya kapan? Ditutupnya ketika matahari itu terbitnya dari arah terbenamnya. Itu mulai ditutup itu. Mulai ditutup. Jadi kalau hari kiamat nanti, tanda-tandanya, salah satu tandanya kiamat itu matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Nanti esok neng diterbitnya, isik neng wetan ya. Alhamdulillah, tobat sih ditompo kalian. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terbitnya itu, jadi matahari ya, dalam riwayat matahari itu ketika terbenam, kalian lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak kisahnya dan hadisnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif sampai turute. Cuma kisahnya secara umumnya itu matahari ketika terbenam, itu terbenamnya itu dalam hadis diceritakan terbenamnya matahari itu pergi ke bawahnya arus, sujud sama Allah. Kemudian diizini sama Allah, ayo kembali lagi ke tempatmu, terbit. Akhirnya dia terbit lagi, akhirnya kan terbenam lagi, pergi dia ke bawahnya arus, sujud lagi dia, sujud gini, bawahnya arus. Akhirnya diizini sama Allah, ayo kembali lagi ke tempat terbitnya kamu. Akhirnya terbit lagi dia. Setiap hari dia selalu nggak terbit kecuali diizini Gusti Allah terbit. Nah nanti hari kiamat, matahari itu ketika terbenam di tempat terbenamnya, itu ya kayak biasa nih, pergi ke bawahnya arus, sujud marang Gusti Allah. Tapi waktu nih biasa nih, waktunya dia disuruh sama Allah terbit ketika nanti nggak ada izin dari Allah untuk terbit. Akhirnya dia sujud terus. Tapi matahari tahu biasanya kadar sekian itu, sekian waktu saya diizini Allah terbit. Ini kok nggak ada turun terbit, nggak ada turun izin untuk terbit. Ya tetap sujud. Akhirnya nggak ada izin. Sampai sakadare waktu lama dalam riwayat sampai orang-orang di bumi merasakan gelap gulita sampai sakadare 2 malam atau 3 malam ngi terus. Nah, yang pertama kali sadar ketika nggak ada matahari selama 2 malam atau 3 malam, berarti 2 atau 3 hari kan. Yang pertama kali sadar kalau nggak ada matahari terbit adalah dalam hadis disebut al-mutanaffilun, orang yang ahli ibadah sunnah. Alladzi yaqra'u hizbahu, sing maca Quran sing dadi wiridane. Yang pertama kali sadar nanti kalau itu waktunya matahari akan terbit dari arah terbenamnya,
Yang pertama kali sadar adalah al-mutanaffilun, wong sing ahli ibadah tahajud. Alladzi yaqra'u hizbahu, sing sudah membaca hizibnya, yakni wiridan Qur'ane. Yakni ketika dia itu berdiri sholat, dia itu biasanya maca surat itu berapa juz, sudah assalamualaikum tidur, biasanya setengah jam kemudian subuh. Nah ini orang-orang yang ahli ibadah macam itu kayak gitu, tetap dia tahajud, yaqra' hizbahu, membaca hizibnya, biasanya itu membaca Quran dalam sholat atau setelah sholat, itu 1 juz atau 2 juz, sudah biasanya dia tidur. Ini dia tidur, tapi setelah tidur biasanya tidur setengah jam, krungu adzan subuh, dia tangi. Ini dia tangi, pikirnya sudah subuh, ternyata nggak ada fajar. Akhirnya dia sholat meneh, tahajud meneh, yaqra'u hizbahu, baca hizibnya meneh sampai yang kayak tadi 2 juz juga. Terus wayaqumu wayanamu, sholat tidur, sholat lagi tidur lagi, bangun lagi belum. Akhirnya mulai orang-orang gemboran, teriak-teriak, nggak ada matahari. Akhirnya ketika itulah orang-orang iman semua. Ketika itulah iman semua. Tapi sayangnya yang baru iman nggak kanggu meneh imane. Yang kanggu ya imane orang yang sebelumnya itu sudah iman, itu tetap kanggu. Tapi kalau sebelumnya kok nggak iman, baru ketika itu baru iman, nggak kanggu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Yauma ya'ti ba'du ayat, yauma ya'ti hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah orang-orang kafir atau manusia semuanya, apakah mereka itu menunggu? Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu itu illa an ta'tiyahumul malaikah, kedatangannya para malaikat. Ana kalane ketika sakaratul maut, ana kalane ketika yaumil kiamah, au ya'tiya rabbuka, atau ketika mereka menunggu itu adalah datangnya perintah Tuhanmu, yakni kiamat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau yang mereka tunggu itu adalah sebagian tanda-tandane Tuhanmu, yakni tanda-tandane kiamat. Apa itu yang mereka tunggu yang dimaksud ba'du ayati rabbik? Yaitu tulu'ul syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, itu yang dimaksud. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Nanti kalau sudah datang sebagian tanda kekuasaannya Tuhanmu, yakni tandanya kiamat, yaitu matahari terbit dari arah tenggelamnya, kok itu terjadi, maka imannya orang yang iman ketika itu, padahal sebelumnya nggak iman, itu nggak ada manfaatnya. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Bahkan orang yang sudah iman tapi ora istiqomah, ahli maksiat, gak istiqomah, setelah matahari meledak atau terbit itu dari tempat tenggelamnya, baru dia istiqomah atau baru dia tobat dari maksiatnya, lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, atau sudah iman kemudian dia amal soleh, nggak ada manfaatnya setelah itu. Yang bermanfaat cuma satu, yaitu imane wong sing sebelumnya itu sudah iman, dan istiqomahnya amale orang yang sebelumnya itu sudah istiqomah.
Sebelumnya jarang-jarang sedekah, bariku wah saiki yo sedekah yo, nggak ada lagi gunane. Sing manfaat sedekah orang-orang yang memang biasa sedekah, memang biasa zakat tiap tahun. Nah, corona sedekah, insyaallah bagus, isi manfaat, isi manfaat. Cuma kalau sedekah, itu yang pinter ya. Kalian kalau misal sedekah itu semua sedekah itu taqabbalallah, mudah-mudahan Allah terima. Cuma yang pinter, artinya yang pinter itu ojo sampai wis keluar ongkos rugine itu nggak tepat sasaran, nggak tepat pahala sing besar, rugi kan ya kan. Kalau kita sedekah itu yang cerdas, yang tepat sasaran. Nah, pahala ngasih apa namanya sedekah ya, pilih sing fuqara ya, fuqara itu tepat sasaran. Enggak gini dalanan itu takjil bagus takjil di alun-alun bagus taqabbalallah amal saleh. Cuma sing nampa kadang ya ora poso malah. Ada sing nampa fuqara, masyaallah ya. Pas sing tukang becak ya masyaallah ya ngono. Ya ora melok poso ya gak apa-apa, mudah-mudahan jadi sababiyae hidayah poso ya. Cuma andai kan iku fuqara sing iku lebih tepat ya. Lagi pula yang lewat alun-alun ya sugih-sugih kabeh ya. Yang desa-desa sing lewat wong fuqara lah iku luwih maslahat. Astagfirullah, semua sedekah mudah-mudahan Allah terima. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi pertama kali nanti ayat kiamat atau tanda kiamat yang besar yakni, kalau semua tanda kiamat ya sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tanda kiamat. Bu'istu ana wal wasa'atu kahataini. Saya diutus dengan kiamat seperti ini, dekat. Itu memang sudah dekat, tapi tanda-tanda yang paling dekat dengan kiamat yang besar-besar, yang pertama adalah tulu'ul asyams min maghribiha. Matahari ketika terbit dari arah terbenamnya. Itu semua orang akan iman itu, tapi nggak akan lagi faedah imannya. Termasuk iblis ketika itu teriak-teriak, ya Allah, murni an asjuda liman syi'ta, ya Allah saya sujud kepada siapapun, tak nurut saya sekarang ya Allah. Jangankan bi Adam, bi sapa lah aku nurut ya Allah. Iblis ketika itu gembar-gembar. Tetap nggak akan diterima ketika aku saleh sudah tatlu asyamsu min maghribiha. Matahari sudah terbit dari arah tenggelam ya, telat sudah. Kemudian setelahnya, ayat setelahnya, tulu'ul syams min maghribiha, ada lagi. Pokok awal kalinya itu mulainya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kalau itu sudah terjadi, maka waktunya nggak tunggu lama, ayat-ayat berikutnya akan muncul sampai kiamat. Setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, diikuti sama khuruj ad-dabbah, keluarnya binatang melata. Bentuknya apakah kayak dinosaurus? Wallahu a'lam. Cuma dabbah ya dabbah, kullu ma yadubbu 'alal ard. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nasa. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nasa. Surah An-Naml. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
nanti akan keluar dabah binatang melata, yakni melata itu berjalannya di atas bumi yakni. Tapi bisa ngomong. Orang-orang sudah nggak ada yang iman lagi sama ayat Allah. Orang-orang akan bisa paham kalamnya dabah. Baru iman nggak, sudah telat. Setelah khurujud dabah akan keluar lagi Dajjal akan keluar. Iku pahit-pahite ayate kiamat iku, tandane kiamat keluar Dajjal iku. Naudzubillah min dzalik. Jarang yang selamat, banyak yang terperdaya, tertipu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan nanti banyak perempuan-perempuan yang kepingin cuma sekedar melihat, kepingin tahu koyo opo sih. Ternyata ya nggak cuma kepingin tahu, toh akhirnya ya terperangkap masuk ikut iman aja, nyembah Dajjal. Karena saya ini dilatih gak usah penasaran apa kepo ya. Apa sih? Nanti kaya ngono, kepo. Kaya apa sih Dajjal? Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika tahiyat akhir minta Allah perlindungan dari 4 atau 6. 4 atau 6. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada perlindungan. Enggak termasuk sing kepo-kepo itu. Setelah Dajjal ada dukhan atau asap. Ya Allah, ini corona loh, gurung ketok barangnya loh, ya kan, virus kan corona itu, barangnya rak ketok ya, gegere koyo ngene ya. So tanda kiamat itu dukhan, asap, orang bakal ngerasake semua tanda kiamat itu, dukhan meratai dunia, dipenuhi asap. Ya Allah, orang minta tolong sudah. Makanya yang sudah menemui zaman-zaman itu kalau kok dia mukmin akan diselamatkan sama Gusti Allah, berkah istiqomah. Tapi kalau yang tidak termasuk orang mukmin, wong-wong kafir, maka syiraru man fil ard, seburuk-buruk orang yang ada di bumi wong sing menangi kiamat iku. Naudzubillah min dzalik. Makanya kok sing mukmin iku kualitas-kualitas, bukan sekedar mukminan. Ya mukminan masya Allah, mukmin itu ya artinya sudah ada iman, masya Allah sudah. Cuma artinya orang yang nanti akhir zaman sampai ketemu masanya Dajjal kok dia nggak terpengaruh, itu sudah gini luar biasa. Sampai disifati sama Nabi, idza iqtarabaz zaman, ketika zaman yakni kiamat sudah semakin dekat, la takatu ru'yal mu'min takdzib, mimpi seorang mukmin ketika itu nanti hampir-hampir enggak akan bohong. Wa asdaquhum ru'yan asdaquhum haditsan, orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling jujur omongannya. Itu tanda kiamat nanti ketika semakin dekat. Orang mukmin yang menangi itu orang mukmin yang disabdakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takatu ru'yal mu'min takdzib, hampir-hampir mimpinya itu benar semua. Berarti kualitas imannya tinggi-tinggi cah. Enggak sekadar ngecek-ngecek kayak kita ini enggak. Itu kualitas tinggi sampai mereka itu Dajjal, mereka iso enggak terpengaruh, luar biasa sudah. Enggak kepo-keponan. Naudzubillah. Ya latifan bi khalqih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, manut sapane wong yurid kang ngarepake di Allah bihi kelawan man khairan ing bagus, yusib minhu mangka Allah gawe musibah
minhu saking man rawahul Bukhari. Mongko Allah kenaake musibah mongko Allah kenaake musibah minhu ing man. Yusib mongko Allah kenaake musibah minhu ing man. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang, kata Nabi, siapa orang kalau Allah ingin dia itu, Allah inginkan dia baik, yakni Allah ingin dia baik, yakni Allah kepingin dia itu diampuni dosa-dosanya, itu baik. Makom yang tinggi di akhirat itu juga baik. Itu Allah yang, kalau Allah kepingin sama seseorang itu ingin jadi baik, Allah kenakan dia musibah, Allah kenakan dia itu bala. Itu tanda kalau Allah itu inginkan dia jadi orang baik. Akhirnya sebab bala dia itu enggak istighal sama ma'asi, enggak sibuk sama maksiat. Coba dia enggak ono bala, ya maksiate los-losan, tongkrongan tak piturute, ya tongkrong enggak maksiat, cuma artine maksiat-maksiat iki. So, kenapa mereka maksiat? Soalnya mereka dicolke sama Gusti Allah, dah cul-culan sudah. Kasih rezeki banyak, sehat, enom, waktune diselak-selake, dijak ke sana kemari, wala maksiat sak piturute. Itu enggak ada bala, kelihatan ya orang enggak ada bala, ya yes, kayak gitu. Nah, orang kalau dikasih bala akhirnya dia enggak sempat lagi. Enggak sempat dia maksiat, enggak ada lagi kepinginan. Pikirannya sudah terkuras sama bala yang terjadi. Kalau dia punya bala, dia ikut diampuni dosa-dosane. Ma asaba mu'minan min hammin au karbin au hatta syaukah yushakuha, tidak menimpa seorang mukmin kesedihan, kesusahan, sampai-sampai duri yang nancep kecocok ri, hatta syaukah yushakuha illa kanat kafaratan, kejaba iku pasti jadi penebus dosa-dosane, sampai kecocok ri iku jadi penebus dosane. Makanya orang kalau kena musibah itu dia ingatlah hadis ini, nggak putus asa dia, malah iso alhamdulillah Allah ingin saya baik dikasih musibah. Nah, semua orang itu pasti punya musibah, semuanya pasti punya musibah. Nah, orang kalau dia itu melihat sesama ahli musibah, si A ini ada musibah, ada masalah ya, ketemu si B sing juga ada masalah. Kalau si A ini tahu masalah si B, pasti si A akan alhamdulillah karena nggak punya masalah seperti masalah si B. Dan kalau si B ini tahu masalah si A, pasti si B akan mengatakan alhamdulillah gak dikasih masalah kayak masalah si A, padahal ya masing-masing punya masalah. Nah, makanya kita semuanya itu pasti ada masalah, musibah pasti. Nah, ketika orang sudah dikasih nikmat iman sama Islam, maka musibah-musibah itu nggak ada lagi yang berarti selama dia itu dapat nikmat yaitu Islam sama iman. Nah, makanya kan ada cerita wali, aulia, salihin itu dikasih penyakit sampai dibuang, sampai di pinggir pasar, sampai badannya sakit-sakitan, tapi nilesannya alhamdulillah yang memberi saya nikmat. Nikmat apa? Iki balak wis royoan, kata satu orang. Balak royoan sama kau. Nikmat apa sing kau maksud? Yaitu saya dapat ma'rifat sama Allah, iman sing kuate kayak saya ini. Saya sudah enggak berarti lagi balak-balak itu enggak ada artinya kalau saya dapat nikmat iman sama Islam. Sawali orang kok dapat balak yaitu kufur sama Allah, maka nggak ada lagi fungsinya semua nikmat ning donya, nggak ada fungsinya. Mas, ya seluruh nikmat sing ning donya dikasihkan ke satu orang, tapi kalau dia dikasih balak yaitu kufur sama Allah, maka gak ada artinya semua nikmat itu.
Begitu juga sama balak saat dunia dikasihkan sama orang, tapi dia dapat nikmatul iman wal Islam, maka itu iso nggak ada artinya semua balak itu. Hasil ya orang yang dapat musibah sama Allah itu dia tidak boleh putus asa. Harus tahu ini hadis. Allah sedang kepingin dia baik. Rawahul Bukhari. Tapi meskipun hadisnya begini, yaitu Allah kalau kepingin jadikan orang baik, Allah kasih dia apa? Bala. Meskipun hadisnya gitu, tapi kita nggak boleh minta bala. Ya nggak boleh. Bahkan ada sahabat doa ketika itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, seorang sahabat doa, Allahumma a'tinis sabra, ya Allah saya mau minta kesabaran ya Allah. Ya kok kata Nabi, kau minta bala ya sama Allah. Ya saya minta sabar Pak ya Rasulullah. Iya sabar itu pasangannya bala. Kau minta sabar berarti minta bala. Nggak boleh. Padahal saya kira kayak ibu-ibu biasanya, ibu-ibu. Ya Allah Gusti paling ngono sabar. Akeh ra. Iku sahabat doa tadi, Allahumma a'tinis sabra, ya Allah saya minta sabar ya Allah. Kata Nabi, kok minta bala itu sekarang. Nah, ibu-ibu saya kayak gitu. Biasanya kok ibu-ibu biasanya ya Allah Gusti paring ngono sabar. Iku minta bala iku hati-hati. Diganti wae. Allahumma inni as'alukal afiyah. Soalnya iku yang paling mulia pemberiannya Allah yang turun dari langit iku al-afiyah, setelahnya yakin. Ke al-afiyah yaitu keselamatan dari bala. Makanya daripada ya Allah Gusti paring ngono sabar, ganti ya Allah Gusti paring ngono selamat. Nah itu malah itu yang paling bagus. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling keras balaknya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya nabi, bawahnya, kemudian bawahnya lagi. Sampai akhirnya derajatnya orang model kita itu sing sangat bawah, itu mung cipratan-cipratane. Soalnya sudah ditadai sama nabi, solihin, siddiqin, syuhada, solihin, aulia. Nah, itu akhirnya tinggal akhirnya saring akhirnya totos-totosane. Akhirnya totosane kena orang soleh lagi nyiprat, lah kena cipratane kita itu wis sambate kayak. Padahal kalau Nabi itu asyadun nasi balaan. Nabi sallallahu 2 kali lipatnya demamnya orang biasa. Asyadun nasi balaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa ash-shadidu bis-sur'ati laisa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi muttafaqun alaih. Laisa ash-shadidu ora ana wong kang kuat iku bis-sur'ati kelawan gulat innamas syadidu angin pestine utahe wong kang kuat alladzi iku wong yamliku nafsahu kang miliki sapa ladzi nafsahu ing awake wong indal ghadabi nalikane marah, nalikane muring-muring. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang ahli gulat, yang enggak bisa dijatuhke sama lawan-lawane, bukan itu kata Nabi. Meskipun kita menyebutnya orang kuat, ya orang macam itu. Orang yang kuat itu yang enggak bisa dijatuhkan sama lawane, tapi menjatuhkan semua lawannya itu kuat, versi kita itu. Tapi hakikatnya secara syar'an itu
enggak itu yang kuat. Gulat itu sudah ada sejak dulu, enggak cuma sekarang. Apa? Smackdown, apalagi? Yo, sing sumo, Jepang sumo. Enggak cuma sekarang, sudah ada sejak gulat itu teknik kekuatan tubuh sama teknik mengunci lawan, dikunci, ditelikung sampai gak iso bergerak, wes dilumpuhkan. Sudah ada sejak zaman kuno, sudah ada. Bahkan Nabi pernah gulat. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat loh, Nabi ku kuat. Makanya kalian niku kalian niru Kanjeng Nabi tasbih tok. Kanjeng Nabi kuat loh, pernah gulat loh. Ketika belum hijrah masih di Mekah. Biasanya kalau Nabi di Mekah itu sahabat-sahabat mengkhawatirkan Nabi. Kalau keluar mesti dikawal. Soalnya ketika di Mekah kaum muslimin sidik jumlahnya. Banyak kaum muslimin itu disiksa sama orang musyrik. Makanya kalau di Mekah sebelum hijrah setiap Nabi keluar pasti dikawal. Satu hari Abu Bakar cari Nabi nggak ketemu, dicari nggak ketemu, bingung Abu Bakar, ini mana Rasulullah, apa ada yang mengajak pergi, nanti kalau diganggu orang. Bingung Sayyidina Abu Bakar, dicari, ketemu sama Sayyidina Umar, langsung ditanya, ya Umar, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Umar jawab, saya mau tanya kau, mana Rasulullah, saya cari kok nggak ada. Bingung ngeluruh, khawatir kalau Rasulullah ditangkap, diganggu. Akhirnya mulai jejak-jejaknya Nabi diikuti, tanya-tanya orang, diarahkan sama orang-orang yang tahu, tadi lewat sana, belok sini. Kaget mereka, ternyata diarahkan di tempat orang yang biasanya itu ahli gulat, ada namanya Rukanah binti Abdi Yazid. Wong gede gulat itu nggak pernah kalah. Iku punya kawasan, kayak preman itu punya wilayah, itu ngono iku lah ya. Iku diarahkan iku Muhammad itu di jalan belok sana. Kok tempatnya Rukanah. Ini diganggu Rukanah ya apa Rukanah? Awake gedene ngono kuwate ngono gulat menangan. Ternyata benar Rasulullah di tempatnya Rukanah. Akhirnya ketika diriwayat gitu, ketika sampai di tempatnya Rukanah itu didakwai sama Nabi, ya Rukanah, masuklah Islam. Saya sama Rukanah, bukti kalau yang kau ajakkan itu benar apa? Kalau kau punya, ya saya ikut. Saya punya bukti apa? Kita gulat, kau tak kunci. Nanti kalau kau kalah, kau ikut saya. Ya, sepakat. Rukanah nggak ada yang pernah ngalah ke sebelumnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pegulat sebelumnya. Gulat. Ketika pertama kali gulat, langsung dijatuhkan sama Nabi, langsung dikunci, nggak bisa gerak. Rukanah kaget. Ya Muhammad, kau kunci saya, tasra'uni, kau kunci saya, kau mengalahkan saya ya Muhammad. Akhirnya dilepaskan. Ayo kita ulangi ya Muhammad. Rukanah ulangi, ronde loro. Langsung dijatuhkan Nabi, dikunci lagi, gak iso gerak. Ajib. Ayo ulangi lagi, sampai 3 kali kalah terus si Rukanah. Nah, ketika setelah kalah dilepaskan, gimana? Kau bersaksi kalau saya Rasulullah, asyhadu annaka sahir. Saya bersaksi kalau kau tukang sihir wahai Muhammad. Gak iman, tapi setelahnya iman. Setelahnya ada riwayat setelah itu iman. Rukanah sahabi, cuma ketika itu enggak langsung iman, setelahnya iman. Rasulullah bisa gulat, bisa ya ini untuk dakwah, tapi ya dakwah. Nah itu orang yang kuat kata Nabi, meskipun Nabi bisa gulat,
mengalahkan Rukanah, tapi Nabi nggak mengatakan orang yang kuat itu yang macam itu, contohnya aku, enggak, kan Nabi nggak mengatakan gitu. Orang yang kuat bukan karena gulate, bukan. Innamas syadid, wong sing kuat iku alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Menurut syara, itu orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Kok bisa dia masih mengendalikan lesane, kata-kata yang keluar terkendali kabeh padahal marah itu begini. Dan itu angel ya. Atau mengendalikan fisike ketika marah. Mungkin dia harus celentik karena marah nanti itu terkendali. Atau mungkin dia harus naboi karena ketika itu dia marah, tapi ketika itu naboi ini terkendali. Atau bahkan saking pengendaliannya dia mikir nggak perlu sampai nyelentik, nggak perlu sampai nabuk, akhirnya dia nggak nabuk sama sekali. Atau dia mikir iki maslahat kalau diselentiki, atau ketika dijiwit iki ada maslahatnya dan dia itu ada kendali ketika jiwit. Itu yang meliku nafsahu wal hasil. Makanya ketika orang marah itu, ini bukan berarti hadis orang nggak boleh marah, bukan. Silahkan marah, tapi marah yang bisa terkendali. Iku sing apik. Dan ketika dibutuhkan marah, ya marah. Orang nggak iso marah, itu ya malah kadang-kadang madharat ya. Ono agamane dinyek, nabine dinyek, ayo khimar. Bojone diganggu wong meneng ya khimar. Anak wedoke digondal-gondal wong meneng ya khimar. Ya harus marah. Ini bukan hadis larangan enggak boleh marah, enggak. Ini hadis pengendalian diri ketika indal ghadab, yamliku nafsahu indal ghadab, pengendalian diri ketika sedang marah. Marah-marah kok cuma mengendalikan diri ketika marah. Makanya yang dibutuhkan itu akal, jangan sampai ketutup hawa nafsu ketika kita marah. Karena biasanya orang ketika marah itu akalnya ketutup, akhirnya lesane mengatakan kalimat-kalimat yang tidak terkendali, sing dia itu nanti akan getun setelahnya. Atau tangannya nggak terkendali, akhirnya dia memukul, sing dia itu akan getun setelahnya sampai mateni. Kenapa? Khilaf. Itulah nggak terkendali. Sampai ada ibu ketika marah sama anaknya malah bukan jadi apike si anak, malah tambah jadi musibah si anak. Ada ibu marah sama anaknya sampai marahnya nggak terkendali, sampai akhirnya akalnya ketutup, sampai akhirnya lesan mengatakan gelo aku di anak macam kau, gelo ngelahirke wong macam kau. Ibu marah sampai ngono, ya anaknya ya tambah beling. Ya apa marah kayak gitu, atau dijiwit sampai tugel ya telingane saking belingnya sampai suwek, ya apa ya. Dia harus orang tua. Nanti kalau kalian jadi orang tua, penting orang tua ketika marah sama anak itu biasa, cuma jangan sampai si anak ketika dimarahi orang tua itu Allah juga marah sama si anak. Nanti anak malah tambah dimurkai sama Allah, tambah belingi si anak, yastahiqul ghadab minallah akhirnya. Makanya ketika ridallah fi ridal walidain wa suhtallah fi suhtil walidain, wong tua marah Allah ikut marah. Lah saiki gak ada orang tua sing gak pernah marah sama anaknya. Wah, anak rata-rata jengkelno sama orang tuane. Lah itu orang tua kalau sedang marah, maka orang tuanya saiki marahku mengundang marahnya Gusti Allah ning anakku. Saya marah sama anakku terus Allah juga marah sama anakku, malah anakku akhirnya tambah beling. Yastahiqul ghadab minallah. Makanya ketika itu mungkin marah lesane marah, tapi atine ya Allah beri hidayah dia. Oh, atine gitu. Ya Allah beri dia ampunanmu dia anakku ya Allah. Nah gitu, saya ridho sama dia ya Allah, mohon jenengan kasih hidayah ya Allah. Meskipun lesane wis gak tak kei sangu meneh, gak oleh. Nah itu
Meskipun lesane marah tapi atine iku ana kendalinya. Akalnya jangan sampai ketutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satemene wong lanang siji kala iku matur lin nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ausini paring ana wasiat wahai nabi marang ingsun. Kala dawuh sapa nabi, la taqtab, aja muring-muring. Faraddada miraran, mongko ngulang-ulang sapa rajul miraran kelawan bola-bali. Kala dawuh sapa nabi, la taghlab, aja muring-muring. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada dulu seorang laki-laki itu datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wasiat, ya Rasulullah, saya mohon wasiat ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih wasiat. Wasiatnya isine la taghlab, kau jangan marah-marah. Akhirnya faraddata miraran, diulangi, ada tambahannya lagi ya Rasulullah. Miraran, berulang-ulang, ada tambahan lagi ya Rasulullah, diulangi, la taghlab, jangan marah. Mungkin yang selainnya itu ya Rasulullah, la taghlab, jangan marah-marah. Ya, saya sudah paham, saya butuh yang selainnya itu ya Rasulullah, la taghlab, jangan marah. Yusik la taghlab ae. Faraddata miraran. Iki dalil pentingnya mengendalikan ghadab. Bahayane ghadab sampai dijadikan wasiat sama Nabi. Ini wasiat bukan cuma khas li hadzal rajul, khas wal am yani. Ya. Bukan karena orang itu khusus memang orangnya pemarah. Ini wasiat orang khusus itu enggak, walil ummah yani. Semuanya bahayane ghadab. Bukan berarti enggak boleh ghadab sama sekali ya. Tapi ghadab ketika di tempatnya gitu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngasih wasiat itu hajatnya orang ini itu satu persatu apa? Nabi tahu. Akhirnya Nabi ngasih wasiat yang sesuai sama hajatnya. Nah, itu dalam riwayat orang yang minta wasiat sama Nabi memang orangnya itu pemarah. Gak terimaan, ngamuk sering. Makanya Nabi ngasih wasiat yang sesuai sama yang dia hajati. Ini juga termasuk jawami'ul kalim, termasuk kalimat yang mengumpulkan makna banyak. La taghlab, la taghlab, la taghlab, jangan marah. Kalau Nabi semuanya itu bisa menguasai amarah. Tapi yang paling terkenal kisahnya, termasuk terkenal kisahnya yang mengendalikan amarah itu Nabi Dzulkifl. Nabi Dzulkifli. Innahu awwadal kifl, innahu awwab. Nabi Dzulkifli. Yang bisa menahan amarah, enggak marah, itu Nabi Dzulkifli. Ya semua nabi ya bisa mengendalikan amarah semua. Semuanya nabi bisa mengendalikan amarah. Cuma yang kisahnya terkenal dalam hal mengendalikan amarah itu Nabi Dzulkifl. La taghlab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yagharu, satamane Allah taala yagharu iku cemburu sapa Allah. Wa ghairatullahi ta'ala utawi cemburunipun Allah taala, ayatiya iku yen nekani almar'u sapa wong ma harramallahu, ma ing perkara harrama kang ngaharamake sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase mar'u. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburuan.
cemburuan. Cemburu itu artinya ghirah itu yakni al-man'u. Ghirah itu artinya al-man'u, yakni mencegah orang lain biar enggak mengganggu, biar enggak mempengaruhi orang-orang yang ada di dekat kita. Kecemburu artinya dia itu enggak kepingin orang yang di dekatnya terganggu sama cemburu. Lah Allah itu cemburuan, nah, gitu. Nggak kepingin yang di dekatnya Allah. Siapa yang di dekatnya Allah? Ya semua hambanya itu di dekatnya Allah. Makhluknya Gusti Allah itulah keluarganya Gusti Allah. Nah, Gusti Allah nggak kepingin keluarganya terganggu sama yang lainnya. Cemburu Gusti Allah itu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah Ta'ala itu ayat tial mar'u ma harramallahu alaihi, yaitu orang kalau mendatangi apa yang diharamkan sama Allah. Itu Allah cemburunya ketika itu ketika orang maksiat itu Allah cemburu itu. Kenapa kok tertarik sama khamr? Kan saya nggak suka. Kenapa kok milih khamr ketimbang saya, kata Gusti Allah. Kenapa kok kau milih judi misal? Kenapa lebih memilih judi? Saya kan nggak suka sama judi, kata Allah. Itu Allah yani ghairah, cemburuan. Kalau nabi yang terkenal cemburuan, semua nabi cemburu, semua nabi. Cemburu itu bagus dah, bagus. Kalian kudunya punya sifat gitu ya, cemburu harus punya. Kalian soalnya punya istri, punya anak, harus cemburuan, harus. Masih dibilang kolot, masih ya. Orang yang bilang kolot itu ya dia sudah nggak ada nganu ilmu salaf sudah biasanya sudah nggak ada itu. Imam Ahmad bin Hambal, orang-orang soleh itu cemburunya besar-besar. Nah, kalian kepingin niru orang soleh, yaitu cemburunya sing gede. Imam Ahmad bin Hambal ya punya tamunya ngobrol, istrinya di dalam ruangan rumah, ada sekate, ada satire di dalam, cuma kedengeran suara gesekan sandale istrine yang jalan di dalam rumah, nggak kelihatan loh ini, serak 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 serak. Suaminya itu tamunya ini tahu ada suara sandal ditoleh. Imam Ahmad langsung marah langsung, nggak ketok ini bojone di dalam ruangan, cuma suarane gesekane sandale, bukan suara tenggorane, gesekan sandal. Imam Ahmad cemburu. Musoleh hikmah ada, musoleh ada. Para nabi itu cemburu semua. Yang paling terkenal cemburuannya itu Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu kalau malam ada penjaga sampai banyak jaga rumahnya Nabi Dawud, yang di dalamnya itu ada istri-istrinya, itu di luar harus dijaga, nggak boleh ada yang masuk. Yang nggak ada yang berani masuk, penjaganya kayak gitu, saking cemburuannya Nabi Dawud. Satu malam, satu hari, ada laki-laki tahu-tahu di dalam tengah-tengah rumah Nabi Dawud, tahu-tahu di dalam laki-laki, sampai kaget itu istri-istrinya Nabi Dawud, geger itu. Siapa ini kok masuk sampai sini? Dari mana masuknya? Geger. Nah kalau Nabi Dawud tahu marah ini. Akhirnya Nabi Dawud dengar, langsung keluar kamar, langsung melototi laki-laki berani-berani masuk kawasan rumah saya. Cemburunya langsung main Nabi Dawud. Ditanya, siapa kau? Orangnya langsung yang ditanya langsung jawab, saya adalah orang yang tidak bisa dihalangi oleh benteng sekalipun. Oh, kau malaikat maut. Nah, langsung paham, kau malaikat maut. Ya sudah, saya siap cabut nyawa saya. Ya sudah, cabut nyawa. Ternyata malaikat maut nyamar laki-laki.
Ada dulu sahabah namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu termasuk al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Sa'adun Sa'id bin Auf bin Talhatun wa Abu Ubaidatin. Sa'ad, nah itu Sa'ad bin Ubadah, termasuk 10 laki-laki yang dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu Sa'ad bin Ubadah, bayangke dijamin masuk surga, soleh. Iku cemburune besar iku. Iku ketika ada keterangan dari Nabi, orang itu nggak boleh nuduh orang zina kecuali kalau menghadirkan 4 saksi. Kalau dia kok lihat sendirian terus nggak ada saksi kecuali dia, jangan langsung nuduh zina, harus datangkan 4 saksi, baru saksi 4 ikut lihat, baru sekalian silahkan 4-4-nya mengatakan dia zina, baru keterangannya kan gitu. Saat itu dengar, ya Rasulullah, yakni bagaimana ya Rasulullah, kalau istri saya ada di dekatnya laki-laki yang mau menjimaknya, apakah saya harus kumpul ke 4 orang dulu? Iya ya gitu, kata Nabi. Mengutusmu dengan hak ya Nabi, tak bunuh dulu orang itu sebelum saya mendatangkan saksi-saksi. Saking cemburunya itu sampai gitu. Sa'ad bin Ubadah sampai Nabi ketawa itu. Delok cemburunya saat sampai Nabi ketawa. Wikulah cemburu. Akhirnya Nabi bersabda, kalian tahu cemburunya saat ini? Sahabat lihat, iya sampai gitu ya cemburunya. Iya, kalian tahu ya. Saya, kata Nabi, lebih cemburuan ketimbang Sa'ad, dan Allah lebih cemburuan ketimbang saya. Allah. Sa'ad langsung gak perlu saksi papat, pedangku sik sing moro, baru saksi-saksi tak undang kita. Gak ada lagi. Wah, itu saking cemburune Sa'ad, gak ada ampun ya ini. Wah, itu cemburu. Aghira, kalian punya istri, punya anak perempuan. Jam 10 bengi pamit sinau, gara PR gak ada, besok nah gitu. Bonceng ke siapa temen, gak ada teman-temannya, gak boleh lagi sekarang, sudah gak ada. Itu harus marah. Malah isen anakku udah ngono pacare dhewe apa pacar-pacar saiki zaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين